Selamat sore semuanya. Kita mulai perkuliahan hari ini. Pada perkuliahan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan yang ke-7 ini, kita akan membahas mengenai SDM dalam manajemen operasional. Ya, pada mata kuliah manajemen operasional, pertemuan ke-7, ya, kita ingin membahas SDM dalam manajemen operasional. Sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Jadi yang kita titikkan di sini adalah yang lebih fokuskan bagaimana peran SDM itu di dalam manajemen operasi. Ya, kita lihat. Yang pertama kita bahas adalah permasalahan dalam manajemen operasi. Apa saja permasalahan dalam manajemen operasi ini? Ya. Yang pertama, pemahaman tentang manajemen operasi yang kian mengglobal jelas membutuhkan adanya ketersediaan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Namun, persoalan ini tidak mudah ya, di mana tautan terhadap kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas semakin tidak bisa dihindari. Ya, jadi banyak sekarang SDM ini, SDM-nya tidak punya skill, kurang berkualitas sesuai dengan kebutuhan operasional di perusahaan yang kita pimpin atau yang manajemen pimpin. Ya, jadi sebenarnya dalam permasalahan manajemen ini, sumber daya di Indonesia itu pencari kerja itu sangat tinggi sekali. Ya, namun walaupun sangat tinggi sumber daya itu, bukan hal yang mudah bagi seorang manajemen operasional atau bagian operasional atau perusahaan katakan untuk mencari sumber daya yang berkualitas yang sesuai mereka harapkan. Ya, di mana sumber daya manusia ini pada dasarnya di Indonesia katakan dia hanya memiliki pendidikan sesuai dengan standar, misalkan dia mempunyai pendidikan sarjana, magister, dan begitu juga dengan yang lain, tapi skill-nya tidak ada, skill khususnya tidak ada, sehingga memang perusahaan itu terkadang kesulitan mencari sumber daya untuk kebutuhan daripada usahanya. Ya, perlu kita ketahui di dalam kita membahas sumber daya manusia ini, bahwa di Indonesia itu kalau berbicara pencari kerja atau orang yang mau bekerja, dia selalu dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Ya, sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi kenyataannya tidak. Cuma yang menjadi kita itu terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu adalah faktor dari kemampuan atau kualitas atau potensi dari diri kita itu tidak ada. Ya, kualitas diri kita itu tidak ada. Jadi skill kita itu secara khusus kita tidak memiliki apa-apa. Hanya kita memiliki pendidikan tapi tidak mempunyai skill. Nah, di saat manajemen operasi atau perusahaan, pihak perusahaan menanyakan kepada calon tenaga kerja, yang ditanyakan itu begini, Anda mau cari pekerjaan apa? Ya, Anda mau cari pekerjaan apa? Anda mau melamar di bagian apa? Ya, apa skill yang Anda miliki? Ya, terkadang juga tenaga kerja atau calon tenaga kerja menjawab apa saja. Apa saja apa? Jadi intinya yang utama itu, di saat kita ingin melamar pekerjaan, kita harus tahu skill yang akan kita jual itu apa kepada institusi. Ya,
skill apa yang harus kita jual, ya, di mana perusahaan itu harus menganggap bahwa di saat dia menerima kita sebagai tenaga kerja, sebagai SDM di perusahaannya itu, kita memiliki suatu kontribusi yang akan kita berikan kepada perusahaan itu, kontribusi kepada perusahaan itu yang dapat menguntungkan operasinya perusahaan tersebut. Ya, jadi ambil suatu keahlian Anda di saat Anda menjadi apa namanya, menjadi calon tenaga kerja, katakan. Skill itu harus Anda kuasai salah satu minimal. Misalkan, mungkin skill Anda di bidang IT, di bidang accounting, atau di bagian apa namanya, leadership-nya bagus, itu harus kita kuasai salah satu, supaya di saat perusahaan itu membutuhkan sesuai apa yang diharapkan itu, kita itu sudah memiliki skill tersebut. Ya. Jadi tidak susah sebenarnya, perusahaan di Indonesia itu masih banyak membutuhkan tenaga-tenaga ahli atau tenaga-tenaga, ya, karyawan-karyawan atau SDM. Mereka masih membutuhkan karyawan, tapi di saat melamar, begitu beribu orang melamar itu tidak ada yang sesuai yang mereka harapkan. Ya, kalau Anda sebagai accounting, ya benar-benar Anda memahami accounting itu. IT jadi IT gitu. Apapun itu bidangnya, salah satu ambil satu bidang itu. Mungkin saya menguasai perpajakan, ya, saya menguasai finance, ya, saya menguasai undang-undang ketenagakerjaan. Mungkin Anda ingin melamar jadi human research-nya, ya. Saya menguasai strategi marketing, ya. Saya mempunyai komunikasi yang bagus, ya. Jadi itu harus kita miliki salah satunya, ya. Jadi jangan saya sudah kuliah mendapatkan ijazah terus saya melamar sesuai yang diharap, sesuai persyaratannya minimal S1 atau sarjana, kita melamar, ya kita tetap mental di saat kita tidak ada skill khusus yang kita miliki, ya. Nah, sampai saat ini masih banyak kasus yang terjadi khususnya di negara yang sedang berkembang yang masih kesulitan untuk mengadopsi tuntutan ini. Ya. Terkait dengan fenomena dan kasus yang terjadi, banyak persoalan yang mendasari dan banyak salah satunya keterbatasan dana untuk memacu kualitas tenaga kerja tersebut, ya. Nah, dengan kekurangan dana itu sehingga perusahaan tidak mau mencari orang yang tidak siap pakai, karena kalau tidak siap pakai mereka nanti yang akan melakukan training, biaya perusahaan itu, biaya operasional itu semakin tinggi. Jadi pada dasarnya mereka ingin mencari orang-orang atau SDM yang telah siap untuk bekerja, yang telah siap dengan skillnya masing-masing. Ya. Adapun kesimpulannya ini adalah tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya itu dalam operasional itu adalah higher profit, safety award, high satisfaction. Ya, maksudnya tujuan utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan profit yang lebih tinggi, ya, bagaimana keselamatan kerja yang diharapkan, bagaimana kepuasan yang lebih tinggi terhadap perusahaan, ya. Jadi itu kira-kira itulah permasalahan dalam manajemen operasi. Strategi keunggulan bersaing, keunggulan absolute advantage. Ini adalah keuntungan yang dimiliki oleh satu negara dalam memproduksi suatu produk disebabkan oleh adanya keunggulan atau kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh negara atau daerah lain tersebut. Contohnya, karena faktor tenaga kerja yang melimpah dan murah dan sumber alam. Sedangkan keunggulan komparatifnya atau comparative advantage
ini adalah jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa secara efisien serta lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Salah satu contohnya, ini Indonesia menjadi pengekspor minyak kelapa sawit CPO terbesar di dunia. Ini disebabkan apa? Karena memang kelapa sawit itu ada terluas itu di Indonesia, ya. Nah, strategi SDM, sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Yang pertama, kinerja manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi kinerja organisasi. Suatu organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia. Makanya dikatakan bahwa aset terbesar, ya, aset terbesar atau aset terpenting dalam suatu organisasi itu atau katakan perusahaan ini adalah sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia inilah yang akan mengelola perusahaan itu untuk menjadi berkembang, untuk menjadi berjalan, atau untuk menjadikan kontribusi pada perusahaan tersebut. Nah, fokus dan perhatian pada SDM yang wajib diperhatikan. Apabila Anda seorang manajer sumber daya manusia atau manajer operasional atau bagian operasional dalam suatu instansi, baik itu instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, maupun pemerintah, yang pertama adalah kualitas dalam suasana pekerjaan, quality of work life. Ya. Yang baik adalah suatu pekerjaan haruslah aman, kompensasinya sebanding, serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis yang cukup. Ya, saling terkait, connected, ya. Ini adalah keadaan di mana manajemen dan karyawan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seperti apa itu manajemen? Ya, kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi kalau dalam satu instansi itu, jangankan individunya, divisi yang satu dengan divisi yang lain harus melakukan suatu, harus ada connecting, harus ada connect ya, harus ada connected-nya untuk menjadikan satu visi dan satu misi di dalam perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan diharapkan. Ya. Dan kita juga harus saling percaya. Yang ketiga harus saling percaya, trust. Trust ini adalah keadaan di mana kebijakan yang masuk akal dan tertulis yang diterapkan secara jujur, adil untuk menjaga agar manajemen dan karyawan saling merasa puas. Ya. Hambatan-hambatan dari strategi SDM ini, yang pertama bauran produk. Bauran produk ini dapat menentukan apakah karyawan akan dipekerjakan secara musiman atau tetap. Ya, biasanya kalau musiman itu, kalau banyak kebutuhan atau permintaan kepada konsumen, perusahaan merekrut tenaga kerja untuk bekerja pada saat itu, pada saat waktu itu tersebut. Tapi di saat permintaan itu sudah menurun, perusahaan akan memberhentikan. Jadi dia hanya dipakai sebatas harian lepas saja. Ya. Yang kedua, teknologi peralatan dan proses bisa menimbulkan dampak pada keamanan dan kandungan pekerjaan. Sedangkan yang ketiga, keputusan lokasi dapat menimbulkan dampak pada lingkungan tempat para karyawan bekerja. Yang keempat, keputusan yang menyangkut tata letak atau layout dapat mempengaruhi sebuah besar kandungan pekerjaan. Ya. Sedangkan selanjutnya, kita masuk dalam perencanaan tenaga kerja. Bagaimana merencanakan tenaga kerja ini? Apakah tenaga kerja ini perlu direncanakan? Ya, perencanaan tenaga kerja ini adalah menentukan struktur kepegawaian yang dihadapi dengan stabilitas ketenaga kerjaan dan penjadwalan kerja. Ya, dihadapkan pada yang pertama
stabilitas ketenagakerjaan, dan yang kedua penjadwalan kerja. Ya, kebijakan stabilitas ketenagakerjaan atau disebut dengan employment stability policy, ini ada dua kebijakan yang sangat mendasar dalam hubungan dengan stabilitas ketenagakerjaan, yaitu sesuai dengan permintaan. Yang kedua, tenaga kerja tetap. Ya, harus sesuai dengan permintaan. Permintaan apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan sifatnya itu harus dia di perusahaan itu dia harus permanen, harus tetap dia. Jangan hanya dibutuhkan apabila pekerjaan lagi banyak. Di saat pekerjaan lagi sedikit, kita tidak memakai orang tersebut. Ya, jadi jangan sekali-sekali menggunakan hal seperti itu. Ya, lebih baik kita tidak banyak karyawannya atau kita kurangi, tapi semuanya itu adalah sifatnya itu tetap di situ. Sehingga dia akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing secara kontinu, berkesinambungan. Ya. Nah, penjadwalan standar pekerjaan, work schedule, secara umum penjadwalan standar pekerjaan dapat dilakukan dengan cara ya. Yang pertama, flex time. Yang kedua, flexible work week ya, flexible work week. Yang ketiga, status part time. Nah, secara umum penjadwalan standar pekerjaan dapat dilakukan ini, yang dapat dilakukan ini, flex time itu adalah sistem yang mengizinkan karyawan dengan tidak melewati batas untuk menentukan rencana kerja mereka sendiri. Ya. Jadi, suatu sistem mengizinkan karyawan dengan tidak melewati batas untuk menentukan rencana kerja sendiri. Jadi dia bisa menentukan kapan dia harus dikerjakan, yang penting sesuai dengan waktu yang ditentukan itu pekerjaan itu selesai. Ya, flexible work week adalah rencana kerja yang menyimpang dari standar baku dengan waktu kerja 8 jam, 4 hari dengan 10 jam kerja per hari. Ya, nah, jadi 4 hari dia bekerja, tapi bekerjanya 10 hari, sehingga dia bisa beristirahat 3 hari. Kalau sesuai dengan ketentuan biasanya kan bekerja itu 1 hari 8 jam. Tapi kalau 8 jam itu harus bekerja dengan 5 hari dalam 1 minggu. Ya, tapi kadang ada perusahaan itu dia menambahkan 2 jam per harinya, sehingga dia bekerja menjadi 10 jam, tetapi bekerjanya itu hanya 4 hari seminggu. Ini biasanya bisa mempengaruhi karyawan itu akan lebih fresh karena dia akan mempunyai waktu luang untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, sehingga dia bisa fokus untuk keluarga dan bisa fokus untuk pekerjaan, atau bisa fokus untuk diri sendiri, bisa fokus untuk pekerjaan karena sudah diberikan 3 hari waktu untuk free, untuk libur ya. Status part time ini adalah karyawan yang bekerja kurang dari 32 jam per minggu. Nah, klasifikasinya bagaimana? Klasifikasi pekerjaan aturan kerja ini untuk organisasi yang klasifikasi pekerjaan dan aturan kerjanya ketat dalam menentukan spesifikasi siapa dan apa yang akan dikerjakan, kapan pekerjaan itu dapat mereka lakukan, dan dalam kondisi apa mereka dapat melakukan ya melakukannya. Semakin baik fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan jadwal kerja dan menentukan staf yang akan mengerjakannya, maka semakin efisien pula perusahaan itu. Seperti ini, desain pekerjaan. Desain pekerjaan Anda bisa lihat dalam gambar ini. Desain pekerjaan merupakan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang atau suatu kelompok. Ada 7 komponen dari suatu desain pekerjaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, spesialisasi tenaga kerja.
perluasan pekerjaan, unsur kejiwaan, kelompok kerja yang mandiri, motivasi dan sistem insentif, ergonomis dan metode kerja, lingkungan kerja. Ya, jadi ini spesialisasi ini adalah direktur, ya katakanlah ini direktur. Direktur ini membawahin bawahan ini. Di sini ada 3 manajernya, ya contohnya lah ya. Ini manajer SDM, manajer finance, manajer pemasaran contohnya. Dan manajer pemasaran ini adalah fokus kepada pemasaran, fokus pada finance, fokus pada SDM, dan mereka mempunyai staf masing-masing untuk bekerja sesuai bidang dan masing-masing. Contohnya, kalau dalam SDM itu juga punya divisi masing-masing. Contohnya ada bagian yang khusus psikotes, ya psikologi, yang dimana itu biasanya dipegang oleh orang psikologi, ya yang skillnya itu di psikologi. Ada di situ bagian legal. Jadi bagian legal ini biasanya orang hukum. Jadi dia legal-legal itu biasanya sesuai perjanjian-perjanjian kontrak kerja, undang-undang ketenagakerjaan, hak-hak dan kewajiban tenaga kerja. Ini semua dikuasai oleh yang satu ini. Sedangkan yang satu ini biasanya menguasai, contohnya dia bagian untuk pengembangan, development. Bagian development ini biasanya pengembangan karyawan, ya pengembangan melihat bakatnya, melakukan training yang menyesuaikan sesuai dengan skill masing-masing ke divisi masing-masing. Jadi itu contohnya. Dan begitu juga misalkan di bagian finance ini juga ada yang khusus pajak, ada khusus accounting, dan begitu lain-lain. Di pemasaran ini juga seperti itu, ada untuk ada marketingnya, ada komunikasi bisnisnya, ada bagian advertisingnya, gitu, macam-macam. Jadi itu pembagian spesialisasi tenaga kerja. Nah, kalau kita melihat spesialisasi tenaga kerja ini, menurut Adam Smith, ini mengemukakan bahwa spesialisasi tenaga kerja dan pekerjaan akan membantu menekan biaya tenaga kerja dengan beberapa cara. Yang pertama, karyawan mengalami pengembangan keterampilan dan proses belajar yang lebih cepat karena adanya pengulangan pekerjaan. Sedangkan yang kedua, berkurangnya waktu terbuang karena karyawannya tidak berganti-ganti pekerjaan atau peralatannya. Peralatan yang terspesialisasi, berkembang dan investasi akan berkurang karena setiap karyawan memiliki hanya sedikit peralatan yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu. Sedangkan kalau menurut Charles Babagi, ini pada spesialisasi tenaga kerja ini menetapkan bahwa pertimbangan keempat juga penting dalam rangka efisiensi tenaga kerja, yaitu menyarankan agar perusahaan membayar upah yang disesuaikan dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, dalam upaya meningkatkan mutu kerja, maka terjadi perubahan pola dari sistem spesialisasi pekerjaan, ya, ke arah desain pekerjaan yang lebih bervariasi. Nah, teori melatar belakangi hal tersebut adalah bahwa variasi membuat pekerjaan menjadi lebih baik sehingga mutu kerja para karyawan akan lebih meningkat. Ya. Sekarang kita modifikasi pekerjaan yang dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Yang pertama itu dalam memodifikasi itu adanya job enlargement, di mana pada pekerjaan yang bersangkutan ditambahkan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian yang sama. Sedangkan yang kedua, job rotation. Ini merupakan versi job enlargement yang terjadi bila tidak dilakukan penambahan tugas, tetapi dilakukan dengan cara memberikan karyawan pengalaman dengan pekerjaan lain.
di mana karyawan dapat berpindah dari satu pekerjaan terspesialisasi ke pekerjaan lainnya. Sedangkan yang ketiga, job enrichment. Ini adalah job di mana pekerjaan ditambah unsur perencanaan dan pengendalian. Job enrichment ini dapat dianggap perluasan vertikal, sedangkan job enlargement ini adalah perluasan horizontal. Nah, sekarang kalau kita melihat unsur kejiwaan suatu desain pekerjaan, ternyata ada unsur kejiwaannya nih dalam suatu desain pekerjaan ini. Nah, ini menurut Heckman dan Oldham tentang karakteristik pekerjaan inti, ini mengemukakan bahwa dalam desain pekerjaan hendaknya mencakup yang pertama, variasi keahlian. Yang kedua, identitas pekerjaan. Yang ketiga, pentingnya pekerjaan. Yang empat, otonomi. Yang kelima, umpan balik. Nah, kita lihat satu persatu. Variasi keahlian itu apa yang dimaksud? Ini pekerjaan itu harus menuntut pekerjaan yang menggunakan berbagai keahlian dan bakat, ya. Jadi kita tidak memiliki harus memiliki banyak keahlian, ya. Harus memiliki bakat dalam untuk menggunakan berbagai pekerjaan itu menuntut pekerjaan untuk menggunakan berbagai keahlian dan bakat. Namun kalau memang satu individu, katakan satu karyawan itu tidak bisa memiliki berbagai berbagai bakat atau berbagai keahlian, karena setiap manusia mempunyai keahlian masing-masing, ya kita harus kita harus merekrut sesuai kebutuhan perusahaan itu dan sesuai dengan keahlian daripada setiap orang. Misalkan si A keahliannya bidang ini, bidang hukum, si B bidang finance, si C bidang pemasaran, ya itu harus ada itu. Karena perusahaan itu harus menuntut itu, ya, untuk lebih berkontribusi atau untuk lebih improve, ya. Sedangkan yang kedua, identitas pekerjaan. Ini pekerjaan itu harus memungkinkan pekerja untuk memandang pekerjaan tersebut secara menyeluruh dan mengetahui mana awal dan yang mana akhir dari suatu pekerjaan. Sedangkan kalau pentingnya pekerjaan itu, bahwa pekerjaan harus memberikan suatu perasaan bahwa pekerjaan tersebut mempengaruhi kehidupan organisasi dan masyarakatnya, ya. Otonomi pekerjaan ini harus memungkinkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai kebebasan, ketidaktergantungan, dan keleluasaan. Umpan balik pekerjaan adalah pekerjaan itu harus memberikan informasi kinerja yang diharapkan. Nah, kelompok kerja yang mandiri. Pada kelompok yang kerja mandiri ini, kelompok kerja yang mandiri ini merupakan suatu kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang berdaya guna, yang bekerja sama dengan mencapai tujuan yang sama. Nah, kelompok kerja tersebut efektif karena dapat dengan mudah memberdayakan karyawan, melaksanakan karakteristik pekerjaan inti, dan memberikan banyak dari kebutuhan kejiwaan anggota kelompok. Pendekatan kelompok dan pendekatan perluasan pekerjaan lainnya harus tidak hanya meningkatkan mutu kerja dan kepuasan kerja, tetapi juga harus bisa memotivasi karyawan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Yang kelima adalah motivasi dan sistem insentif. Selain faktor kejiwaan, uang sering berfungsi sebagai pemberi motivasi jiwa maupun kerja. Penghargaan dalam bentuk uang biasanya meliputi ini kepada karyawan, ya. Kepada karyawan ini perlu diperhatikan,
perusahaan memberi bonus, ya. Perusahaan memberi bonus, perusahaan ada pembagian laba terhadap karyawan, ada sistem insentif. Bonus ini biasanya dalam bentuk uang tunai, misalkan apabila achieve atau pencapaiannya atau sekali 3 bulan atau berprestasi atau apapun itu sesuai dengan kualifikasi atau kriteria dalam satu perusahaan itu dilakukan, sehingga manajemen memberikan bonus kepada karyawannya, dan ini akan memotivasi kinerja daripada karyawan tersebut, memotivasi SDM itu untuk bekerja lebih maksimal, untuk bekerja lebih baik, untuk bekerja lebih berkontribusi terhadap perusahaan itu. Yang kedua, pembagian laba ini biasanya dibagikan kepada para karyawan apabila ini pencapaian daripada target perusahaan itu tercapai atau lebih. Dan ini harus ada lagi nih pembagian labanya atau bonus juga bisa disebut, ya. Ya, karena perusahaan untung dalam 1 bulan ini di atas standar perusahaan. Sedangkan sistem insentif yang berdasarkan produktivitas individu ataupun kelompok yang mendasarkan pada pencapaian produksi di atas standar yang ditentukan. Oke. Selanjutnya, ergonomis dan metode kerja. Ergonomis ini adalah, dan metode kerja ini manajer operasional tertarik untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan mesin. Ya, studi mengenai hubungan tersebut dikenal dengan istilah ergonomi, atau ergonomi berarti studi tentang kerja. Ya, kita pelajari, kita pahamin, ya. Harus menguasai knowledge daripada perusahaan mesin tersebut. Di Amerika, istilah faktor manusia sering digunakan untuk menggantikan kata ergonomi. Manusia dewasa, laki-laki, dan perempuan. Ini tercipta dengan konfigurasi yang terbatas. Oleh karena itu, rancangan tempat kerja bergantung pada data biomekanika atau gerak tubuh. Yang kedua, data antropometrika atau ukuran dan bentuk tubuh. Data tersebut memberikan kekuatan dan pengukuran yang mendasar bagi kebutuhan untuk merancang perencanaan dan tempat kerja. Oke, sekarang lihat nih teknik metode kerja menggunakan untuk menganalisa fungsi ergonomis. Perpindahan manusia atau bahan baku, analisisnya dilakukan dengan menggunakan diagram arus dan diagram proses dengan detail yang bermacam-macam. Sedangkan yang kedua, kegiatan manusia serta mesin dan kegiatan awak mesin, ini analisanya menggunakan dengan diagram kegiatan dikenal sebagai diagram manusia, mesin, dan diagram awak mesin. Gerakan tubuh, utama lengan dan tangan, analisisnya dilakukan dengan menggunakan dengan gerak mikro. Dimensi tubuh, di sini ada tinggi tubuh, ini Anda bisa baca, pria, dan begitu juga dengan ini, gerakan tubuh tersebut, seperti apa di dalam bekerja untuk apabila kita berada pada produksi, ya. Ini harus kita perhatikan gerakannya, gerakan tubuhnya atau diagram proses yang detail yang bermacam-macam, atau ini dikenal sebagai diagram manusia mesin, diagram awak mesin, ya. Oke, lingkungan kerja. Lingkungan fisik tempat karyawan bekerja mempengaruhi kinerja, keamanan, dan mutu kerja mereka. Pencahayaan suara atau getaran, suhu kelembapan, serta mutu udara merupakan faktor-faktor lingkungan kerja yang berada di bawah kendali organisasi dan manajer operasi.
Nah, the visual workplace. Dalam tempat kerja sebaiknya mempergunakan berbagai teknik komunikasi visual agar dengan cepat informasi disampaikan ke stakeholder, ya, kepada manajemen. Adapun kriteria dalam tempat kerja visual sebaiknya pergunakan alat visual dengan murah untuk menyampaikan berbagai informasi dengan cepat dan dengan teliti. Memperlihatkan dan menempatkan kembali kertas grafik, sistem perlu ditingkatkan pada fokus tertentu agar tidak sering melakukan monitoring, dapat menyediakan data produksi dan data keuangan. Standar tenaga kerja. Kita lihat nih standar tenaga kerja itu seperti apa, ya. Standar tenaga kerja ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Standar tenaga kerja diperlukan untuk menentukan apa saja yang ditentukan. Yang pertama, kandungan tenaga kerja yang 1 unit untuk biaya tenaga kerjanya. Yang kedua, kebutuhan penugasan staf organisasi atau beberapa orang yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah volume tertentu dari suatu produk. Sedangkan yang ketiga, estimasi biaya dan waktu sebelum produksi dilakukan untuk membantu berbagai pengambilan keputusan mulai dari pengembangan estimasi biaya untuk konsumen sampai keputusan beli atau buat sendiri. Banyaknya operator dan keseimbangan kerja, siapa dan apa yang dilakukan dalam kegiatan kelompok atau lini perakitan. Dan selanjutnya, produksi yang diinginkan manajer dan juga pekerja harus mengetahui bagaimana hari kerja bisa dianggap adil. Ya. Sedangkan yang selanjutnya, dasar dari rencana upah, bagaimana memberi insentif yang baik, ya. Mungkin dari hasil pencapaian kerja masing-masing atau prestasi kerja masing-masing, ya. Efisiensi karyawan dan penyeliaan ini untuk kepentingan untuk mengukur efisiensi. Ya. Selanjutnya, standar tenaga kerja tepat mewakili lamanya waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata karyawan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dalam kondisi kerja yang normal. Ya, standar tenaga kerja bisa ditetapkan dengan 4 cara. Yang pertama, pengalaman masa lalu itu biasa disebut dengan standar tenaga kerja dapat diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu banyaknya jam kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas pada waktu terakhir kali tugas itu dikerjakan. Sedangkan yang kedua, studi waktu. Ini mencakup penetapkan waktu bagi sampel dari kinerja para pekerja dan digunakan untuk menetapkan standar. Sedangkan yang ketiga, standar waktu yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dilakukan. Penetapan sampel kerja. Jadi begini, standar kerja ini lebih bisa ditetapkan dengan 4 cara ini, pengalaman masa lalu. Jadi di saat kita mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu planning, apa yang harus kita lakukan di hari yang akan datang, di bulan datang atau tahun yang akan datang, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bagaimana pengalaman yang sudah terjadi itu? Apabila pengalaman yang seperti strategi yang kita lakukan di tahun lalu gagal, berarti kita tidak perlu melakukan itu dan rubah atau tingkatkan atau perbaiki. Seperti itu. Itulah pentingnya pengalaman itu sangat penting di dalam suatu bisnis. Ya, jadi jangan kita terjerumus lagi pada pengalaman-pengalaman yang membuat kita gagal tahun sebelumnya. Oh, kalau tahun ini saya lakukan seperti ini, misalkan saya melakukan pemasaran itu dengan sistem digital.
Tapi digital saya itu segmennya itu misalkan hanya di FB. Oh, FB itu kok tidak berkontribusi. Oh, berarti di tahun yang akan datang saya lakukan apa? Media sosial apa yang saya lakukan? Digital apa yang saya lakukan? Contohnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Oh, saya akan menggunakan promosi dengan Instagram atau menggunakan Google Ads ataupun yang lain-lain. Ya, saya melakukan sistem interaksi langsung dengan customer. Tapi di saat saya melakukan interaksi langsung, waktunya itu kok kurang sehingga saya tidak bisa mendapatkan menemui sesuai dengan harapan saya konsumennya karena waktunya itu sangat terbatas. Itu rubah gitu. Lakukan dengan sistem yang lain. Mungkin Anda dengan iklan, mungkin Anda dengan email saja, mungkin Anda dengan melakukan WhatsApp saja, atau apapun itu, atau by phone saja. Itu lakukan itu dalam setiap usaha yang akan Anda jalankan. Planning yang akan Anda jalankan ke hari depan, ya, atau ke bulan depan, atau ke semester depan, ataupun ke tahun depan. Oke, masyarakat ekonomi ASEAN, ya, atau MEA. Ini masyarakat ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MIE ini merupakan tujuan dari integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara yang diberlakukan pada tahun 2015. Karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN ini sendiri ini meliputi berbasis pada besar tanggung jawab. Berbasis pada pasar tunggal dan produksi. Dua, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, ya, banyak persaingan. Sedangkan yang ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang adil. Yang keempat, kawasan yang begitu terintegrasi dalam hal ekonomi global. Ya. Bagaimana dampak positif masyarakat ekonomi ASEAN? Ya, masyarakat ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam bidang pembangunan ekonomi. Kondisi pasar yang satu atau pasar tunggal ini membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan-bahan produksi semakin mudah. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduknya yang mencapai 600 juta jiwa. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN ini memberikan peluang kepada negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ya. Dampak negatifnya bagaimana? Indonesia mempunyai banyak risiko dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Contohnya, pasar domestik akan lebih sulit berkembang di kancah pemasaran dalam negeri karena ketatnya persaingan pasar dari luar negeri, ya. Semakin memburuknya ekonomi dalam negeri karena tidak punya competitive advantage, ya. Banyak pengangguran jika masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan dan masyarakat Indonesia tidak siap, maka mereka harus siap-siap digusur dan digantikan tenaga kerja dari luar. Ya. Sedangkan kesimpulannya,
Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh keahlian SDM. Kegiatan operasional biasanya berperan besar dalam mencapai tujuan sebagai berikut. Mencapai pemanfaatan SDM yang efisien dalam lingkungan fungsi operasional yang merupakan sasaran utama perusahaan karena tenaga kerja sering menjadi bagian besar dari biaya total produk yang dapat dikendalikan. Desain pekerjaan yang efektif, aman, dan memberikan mutu pelaksanaan kerja yang baik bagi karyawannya dalam lingkungan yang saling menghormati. Jadi perlu kita ingat, begitu pentingnya keahlian SDM dalam meningkatkan operasional perusahaan, sehingga kita membutuhkan pengembangan-pengembangan terhadap karyawan atau terhadap SDM untuk lebih meningkat kontribusi bagi perusahaan yang kita pimpin, ya. Untuk itu pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Saya harapkan Anda tetap mempelajari, membaca slide dan mengembangkan dari materi-materi nanti mungkin dari internet ataupun dari sumber lain. Dan apabila ada pertanyaan, Anda bisa menanyakan atau melalui WhatsApp, ya, baik itu WhatsApp grup ataupun WhatsApp pribadi, bisa dijapri. Dan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.